Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Diansyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya itu beton. Jadi teman-teman di sini tahu gak sih di mana kita berdiri atau di mana kita berada? Bahwasanya itu sebagian besar itu apa sih yang kita dirikan itu? Apakah ada sesuatu atau material yang keras, cukup keras? Apakah di atas kita ada material-material keras? Nah, itu disebut adalah material yang namanya beton. Nah, kita di sini akan memperkenalkan yang namanya beton. Nah, beton itu apa sih? Dia material apa sih? Kok kuat banget sih gitu. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertiannya, lalu kelebihan dan kekurangannya, istilah-istilah apa saja yang dipakai di dalam beton, dan macam-macam tes dalam beton. Lalu yang pertama itu pengertiannya. Nah, beton itu adalah material konstruksi komposit campuran dari semen dan agregat halus atau pasir juga, terus dan air. Agregat kasar juga dicampur di dalam sini. Dan dia akan bakal mengeras seiring waktu membentuk massa padat seperti batuan. Jadi beton itu terdiri dari beberapa material. Yang pertama semen, yang kedua itu air, yang ketiga itu agregat kasar dan halus. Bisa saja menggunakan agregat kasar, tetapi dia juga ada memiliki kekurangan. Oke, lanjut. Yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari beton ini yaitu juga dapat kuat dalam tekanan tinggi. Contohnya di dalam tekanan kita sering kali menggunakan beton karena dia daya tekannya itu tinggi, tidak dengan gaya tariknya. Lalu yang kedua itu tahan lama dan tahan api. Tentunya agregat yang telah dipilih itu akan menjadi beton. Beton itu lebih kuat daripada kayu untuk tahan lama dan api. Apalagi digunakan dengan kena air, dia sangat-sangat kuat. Yang ketiga itu biaya efisien. Kenapa biayanya efisien? Karena beton itu bisa dibuat dengan material-material yang sangat gampang kita temui. Contohnya kayak air, pasir, dan semen. Dan kerikil juga, kerikil di mana-mana. Yang keempat itu tahan air. Tentunya beton itu tahan air dan api. Yang selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangannya itu kuat tarik rendah. Ya, beton itu akan sangat kuat ketika diberi tekanan, akan sangat lemah ketika ditarik. Yang kedua itu berat sendiri tinggi. Nah, dia itu sangat kekurangannya itu berat dari sendirinya tersebut. Jadi beton itu eh, kuat, tetapi dia juga memiliki beban dia sendiri. Lalu yang ketiga itu waktu pengerjaannya lama. Kenapa di sini waktu pengerjaan lama? Karena beton itu gampang juga dibuat, lalu gampang juga dicetak, tapi lama dalam hal pengerasannya, gitu loh. Yang keempat itu sulit diubah. Nah, di sini sifat beton itu yaitu kaku. Kalau tidak kaku atau rigid, dia akan lembek dan tidak bakalan bisa digunakan dalam pembangunan ini. Yang kelima itu sensitif terhadap kualitas. Nah, di sini ada beberapa kualitas beton. Yang pertama ada K, yang kedua ada MPa-nya berapa, dia itu sebelum dia kita cor, kita harus menguji kualitasnya tersebut. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang keenam itu daya pantul suara tinggi. Nah, di dalam beton itu pasti memantulkan suara-suara yang sangat tinggi karena dia tidak karena materialnya itu sangat solid dan kalau kita sentuh itu pasti halus. Oke, selanjutnya istilah-istilah dalam beton. Nah, di sini kan tadi saya sudah dibuktikan bahwasannya beton itu memiliki sensitif pada kualitas. Nah, di sini kualitas beton itu ada yang namanya K dan mutu beton FC. Nah, di sini mutu beton K itu, di sini K itu menandakan kita menggunakan yang namanya alat uji menggunakan kubus. Sini K250, K300. Nah, K250 pertanda itu 250 gram per cm. Jadi kekuatannya itu 250 gram per cm persegi. Nah, standar aturannya itu kilogram per cm persegi. Nah, kalau misalkan 250 itu dalam satuan kilogram. Kalau dari satuan MPa, dia itu 250 dikali 0,
Oke, kita lanjut tadi 250 gram 250 kilogram. Nah, kita jadiin MPa itu dari satuan dari kilogram ke MPa itu atau megapascal yaitu 0,098. Jadi totalnya kalau di MPa-in 24,5. Ini bukan FC tapi tapi tetap K walaupun satuannya MPa karena sampel diuji sampel kubus. Nah, di sini di dalam pabrik, di dalam laboratorium juga diujinya kalau dalam bentuk kubus kita dapat satuannya itu mutu beton K. Selanjutnya kita dalam mutu beton FC atau ya FC namanya itu rumus FC lagi FC F aksen C. Nah, dia itu menggunakan yang namanya alat uji silinder. Silinder itu bentuk silinder, teman-teman. Jadi kuat desaknya itu 25 MPa. Satuannya MPa bukan kilogram lagi, gitu loh. Jika satuannya dikonversi ke satuan lain, misalnya kayak tadi kan kilogram ke kilogram sentimeter persegi ke MPa. Sekarang kita balik lah. Kita balik 25 MPa ke kilogram sentimeter persegi itu berapa sih? Tinggal dikalikan aja 10,194 jadinya 254,85 kg per cm persegi. Jadi totalnya itu jika 250 kg sama 25 MPa itu beda karena lebih kuatan MPa dibandingin kilogram gitu loh. Nah, ini bukan satuannya kilogram walaupun satuannya dia bukan mutuan K. Walaupun dia itu kilogram per sentimeter bisa tapi tetap aja dia satuannya F aksen C. Walaupun satuannya kilogram ya tadi. Karena sampel yang diuji itu sampel silinder, dia bentuknya silinder. Jadi ditekan, ditekan, ditekan. Nah, dia tergantung dia kubus kah atau silinder. Kalau di dalam proyek biasanya sih memakai silinder karena dia itu dengan bebannya itu merata dibandingin kubus-kubus di sisi-sisinya tidak terkena beban gitu loh. Oke, lanjut. Macam-macam tes dalam beton. Nah, di sini dalam tes dalam beton itu ada 4. Nah, di pertama itu slam test. Slam test itu gunanya itu untuk mengukur konsistensi atau kelecakan. Kelecakan itu ya seberapa dia apa ya namanya? Seberapa dia lecak cair-cair dan kadar airnya adukan beton. Jadi banyak gak sih kandungan air dalam beton ini? Apakah dia kaku kah, kandungan air dikit atau dia cair, kandungan air banyak? Jadi tidak banyak tidak dikit juga gitu loh. Kalau dikit juga kaku gampang kering, kalau nanti kadar airnya nanti pengaruh oleh kualitas betonnya, kebanyakan air juga kapan keringnya lama, jadi kebanyakan airnya gitu loh. Jadi harus pas gitu loh dengan takarannya ada di situ. Satu semen kah, itu berapa semen kah gitu. Yang kedua itu hammer test. Nah, hammer test itu dia eh bentar kita baca dulu. Hammer test itu digunakan di lapangan untuk mengestimasi kekuatan permukaan beton tanpa merusaknya. Jadi ini sebuah tes yang dilakukan setelah beton sudah kering. Contohnya dia udah di umur 28 hari atau berapa hari kita tes. Nah, ini alatnya itu begini seperti ini. Hammer test. Nah, ini dia tuh bentuknya kayak spidol, spidol ya. Jadi kita tarik, kita lepas, tak dia akan eh, mengetahui itu kekuatan dari beton itu seberapa kilogramnya, kuatnya gitu loh. Ini ada di beberapa titik-titik doang ya. Nanti dia akan menghasilkan yang namanya itu grafik. Grafiknya begini, pos A, pos A, pos C, pos B gitu. Selanjutnya kita akan yang namanya tes-tes yang ada di dalam laboratorium. Nah, di sini ada yang namanya tes uji kuat tekan dan uji kuat tarik. Di sini kenapa sih tadi kan dibilang bahwasannya beton itu kuat dalam hal uji tekan, lemah dalam uji kuat tarik. Nah, di sini di dalam beton itu saya lupa jelaskan. Di dalam beton itu ada yang namanya tulangan, besi tulangan. Jadi di sini kekuatan beton digabung oleh kekuatan yang namanya besi atau baja. Nah, dalam kekuatan baja dan beton itu berbeda. Kalau beton itu kuatnya tekan, kalau baja itu kuat dalam hal tarik. Jadi disatukan yang namanya itu beton tulang.
Oke, tadi kan beton itu kuat dalam hal tekan, baja itu kuat dalam hal tarik. Jadi dia disatukan yang namanya itu beton bertulang. Jadi di dalam beton itu ada yang namanya besi, besi atau baja bisa dibilang. Besi sengkang dan besi utamanya. Nah, di sini tes dalam laboratorium ini udah dalam bentuk beton bertulang, bukan beton dalam hal material-material saja. Nah, di sini uji tekan untuk mengukur beban maksimum yang ditahan beton sebelum hancur. Jadi, kan tadi ada yang namanya K250, K300, K150. Nah, itu kita uji apakah memang kuat dia dalam hal 250 kg per cm itu kuat. Dia menahan beban segitu, beton yang sudah dibuat gitu. Lalu lanjutnya itu uji kuat tarik, menentukan kuat tarik belah atau split cylinder test atau tarik langsung karena beton lemah terhadap gaya tarik. Nah, di sini beton lemah terhadap gaya tarik. Di sini ada juga yang namanya nama lainnya itu split cylinder test. Jadi dalam hal bentuk silinder ini, silinder, dia itu ditarik dalam bentuk tes nih. Kita lihat uji kuat tarik. Tarik. Nah, ini dalam tesnya tuh ada alatnya gitu loh. Jadi di mana beton itu patah atau di mana beton itu retak gitu loh. Kuatnya semana nanti akan ditaruh bahwasanya beton itu kuat dalam hal tariknya itu sebegitu. Ini dia tuh patah. Nah, ini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke dalam kita lanjut ke dalam yang namanya itu besi atau besi dalam beton itu. Jadi di sini kita juga menganalisis penampangnya gitu. Jadi di sini ada kuat tarik, ada kuat tekan, di sini terjadi momen-momen negatif itu terjadi di garis netral ini nih, di garis tekan. Jadi kalau tekan itu dia positif. Tekan itu negatif, kalau tarik itu positif. Jadi di sini ada momen positifnya, kalau tekan itu positif. Nah, daerah tekannya itu di sini. Jadi tidak di dalam sengkangan yang ada di menjorok ke dalam. Gitu. Jadi dia terjadi momen. Ini dia rumus-rumusnya. Oke, lanjut lagi kita ke dalam hal yang namanya itu besi tulangannya itu terjadi yang namanya leleh. Jadi di sini di mana ada diagram momen kurvasur balok beton bertulang yang mengalami tarik. Jadi di dalam tarik ini, sebentar. Oke, tadi ada sedikit masalah, ada sedikit gangguan. Di sini ada di mana memiliki kapasitas tarik dalam hal beton bertulang ini, yaitu terjadi momen. Jadi jika di sini ada kurvanya itu menandakan bahwasannya tulang bertarik, jadi di situ terjadi patahan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjut belajar tentang beton dan kita belajar akan tentang rumus-rumusnya. Tahu saja YouTube saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.